Halo guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian tentang apa sih keunggulan atau benefit yang aku rasain sebagai mahasiswa jurusan teknologi informasi atau biasa kita panggil IT. Nah, mungkin dari kalian sering mendengar kata-kata anak IT itu merupakan anak yang introvert atau antisosial, dan yang dimana mereka lebih aktif ketika di media sosial atau bersifat virtual daripada face to face langsung. Di luar dari itu ada juga anak IT yang bisa explore di segala bidang, dan itu mungkin salah satunya aku. Karena sebenarnya aku sebagai mahasiswa IT itu mungkin bisa dibilang pertengahan antara ekstrovert dan introvert, di mana introvertku ini ada ketika aku masuk di dunia IT. Kenapa? Karena karena kebiasaan di dalam suatu ruangan lalu duduk di depan komputer, dan itu membuatku merasa kehilangan jati diriku yang dulunya benar-benar ekstra ekstrovert. Pada saat masuk di IT aku ngerasain wah sendiri, dan itu aku jalanin selama hampir 2 tahun. Dan it's me now, karena aku ngerasa wow, aku udah ngerasain hampir 2 tahun ini benar-benar full depan komputer. Maksudnya timing antara yang dulu pada saat sebelum masuk IT dan sekarang itu lebih banyak kan komputer, di depan komputer, karena kerja dengan komputer, bersahabat dengan komputer, apapun yang kita lakukan kalau bisa sama dengan komputer, kalau bisa berbarengan dengan komputer, karena itu adalah tempat kerja kami ibaratnya ya. Jadi apa sih keunggulan dari atau benefit yang aku rasain selama menjadi mahasiswa IT? Nah, yang pertama, di masa kuliah aku sangat gampang mendapatkan uang. Nah, ini sebenarnya waktu sejak SMA itu aku udah mulai melakukan joki-joki tugas dan ngerjain tugas orang-orang yang malas, dan ya mungkin terkendala something sehingga mereka nggak bisa ngerjain tugasnya, jadi aku ngerjain. Dan di masa itu memang ya banyaklah kerjaan-kerjaan yang membutuhkan, seperti buat makalah, itu sangat dibutuhkan sama anak-anak kuliah kan. Nah, jarang mungkin ada beberapa anak kuliah yang mungkin belum memiliki laptop, sehingga mereka butuh orang-orang yang memiliki laptop untuk mengerjakan, dan orang-orang yang seperti itu jarang juga guys. Makanya aku membuka jasa membuatkan makalah, bahkan aku pernah mengerjakan skripsi di sebenarnya memperbaiki saja, kayak menyusun skripsinya ya. Mereka udah ada materi, aku sisa susunin gitu. Aku buatin waktu di Makassar, dan juga bahkan di Jakarta aku udah beberapa kali ngerjain. Dan ya itu membuat aku mendapatkan uang tambahan sebagai mahasiswa IT. Karena kenapa ya, mahasiswa IT otomatis familiar. Sebenarnya bukan mahasiswa IT aja sih sebenarnya. Aku yakin juga mahasiswa yang di luar dari jurusan ini juga pasti bisa memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan uang. Keuntungan yang paling utama yaitu ketika lu bisa coding. Nah, ketika lu bisa coding berarti lu bakal bisa lakuin hal-hal yang berbau programming, dan ya tak jarang di kampus-kampus itu memiliki mata pelajaran coding. Apalagi sekarang ya 2023 itu hampir semua jurusan memiliki mata pelajaran coding. Dan ya aku ngerasain kemarin ada mahasiswa bisnis dan teknik yang meminta aku untuk dibuatkan suatu sistem yang ya mereka buat jadikan sebagai project. Bahkan kemarin ada beberapa mahasiswa dari jurusan manajemen, matematika, teknik industri ya, mereka meminta aku untuk dibuatkan ya semacam sistem website tuh. Jadi aku buatin lalu aku dibayar. Dan itu lumayan loh fee-nya. Aku kemarin satu sistem itu aku hargain 500.000. Jadi aku pernah ngerjain satu kelas di jurusan teknik industri, itu benar-benar karena mereka ya nggak ada ngerti coding ya. Mereka ya mungkin emang bukan jurusannya kan. Alhasil mereka tahu aku sebagai jokian di kampus, dan akhirnya mereka minta coba dibuatkan seperti ini, dan ya aku akan bayar sekian gitu. Dan aku sebenarnya gak request juga, mereka cuma langsung nawarin ini kira-kira 500 bisa dibuatin seperti ini kak. Oke, aku nggak masalah asalkan udah aku ngerasa ini easy dan uangnya juga cukup, ya udah aku gas. Dan waktu itu aku ngejokin sebanyak 6 kelompok, dan aku dapat 3 juta langsung dari. Jadi projectnya aku cuman ngerjain kurang sebulan, aku buatin 6 project, dan itu emang beda-beda. Dan ya it's easy for me karena emang jurusanku kan. Dan itu kelebihan ketika kita bisa coding, karena
ya program seperti itu membutuhkan skill khusus untuk mengerjakannya, right? Dan itu salah satu keunggulan anak IT ketika lu bisa coding. Nah, benefit lain yang bakal kita dapatkan sebagai anak IT, nah mungkin anak IT yang IT banyak yang nggak bisa coding, tapi itu sebenarnya mereka juga tetap gampang dapatkan perusahaan untuk magang atau kerja. Kenapa? Sebenarnya banyak perusahaan sekarang yang sebenarnya kerjaan yang posisi khusus itu tidak memiliki skill khusus seperti admin gudang. Dia cuma butuh input data di depan komputer. Itu sebenarnya anak IT bisa melakukan itu, dan itu yang bikin kita gampang mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena ya basically anak IT udah paham itu pastinya, dan untuk menjadi admin gudang itu nggak butuh skill khusus. Karena apa? Karena anak IT udah ada basic di situ. Nah, itu yang kenapa anak IT itu gampang dapat pekerjaan atau magang yang pekerjaan yang dimana posisi tidak membutuhkan skill khusus gitu. Like accounting mungkin dia kan butuh Excel ya. Excel mungkin anak informatika juga bisa karena mereka kuasain Excel, sisa cari referensi rumus buat ngerjain itu gitu. Jadi kayak ada benefit tersendiri ketika kita di anak IT. Nah, ketika kita berada di jurusan teknologi informasi atau IT, cepat atau lambat kita tidak akan bisa ketinggalan dengan teknologi. It's mean ketika lu anak IT berarti lu harus update. Kenapa? Karena ya ketika lu nggak update ya lu bakal jadiin lu di strata anak IT yang paling bawah gitu. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, IT ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Mana perusahaan-perusahaan sekarang udah go teknologi, yang dimana mereka mendigitalisasi bisnis mereka, sehingga mereka butuh anak-anak IT untuk menjalankan sistem mereka gitu. Jadi basically ketika kalian udah ada basic di IT atau komputer, kalian bisa langsung bekerja ke perusahaan tersebut, dan sisa belajar sedikit untuk how to use the program in the company gitu. Jadi ketika kita jabarkan sebenarnya ada dua sih keuntungan secara nggak secara langsung yang kita rasain ketika jadi anak IT. Yang pertama, ketika kita kuliah kita bisa dapat income dari freelance, dan yang setelah kita jadi anak IT kita juga bisa langsung cepat dapat kerja. Jadi mungkin itu aja secara singkat, padat dan jelas dari benefit yang kita dapatkan ketika kita masuk di jurusan IT. Thank you for watching this video, and don't forget to subscribe and like and comment or share to other your friends, and thank you. See you next time.